Mungkinkah pencaksilat sebagai cabur olimpiade kelak? Jika Korea Selatan memiliki taekwondo, Jepang memiliki karate dan judo, Cina memiliki kungfu, Thailand memiliki muay thai, maka Indonesia patut bangga karena memiliki pencaksilat sebagai seni bela diri yang telah mendunia. Seni bela diri saat ini tidak hanya sebagai teknik melindungi diri dari ancaman, namun juga menjadi salah satu ajang olahraga yang bisa memberikan prestasi tersendiri. Banyak institusi pendidikan hingga yayasan yang memberikan pelatihan seni bela diri kepada generasi muda. Sempat bertanya, apakah pencaksilat akan menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Olimpiade? Pertanyaan sederhana, beberapa bela diri telah menjadi cabur tetap di Olimpiade. Sebut saja karate, taekwondo, gulat, tinju, atau judo. Akan menjadi kebanggaan tersendiri jika pencaksilat dapat menjadi cabur di Olimpiade, yang artinya bela diri Indonesia ini sudah diterima secara internasional. Diketahui, ternyata pemerintah Indonesia telah berambisi menjadi tuan rumah pada ajang Olimpiade pada 2032. Tidak hanya itu, saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 lalu, pencaksilat menjadi cabur yang dipertandingkan, bahkan mampu menjadi ladang medali bagi Indonesia. Diketahui, ternyata pemerintah Indonesia telah berambisi menjadi tuan rumah pada ajang Olimpiade pada 2032. Tidak hanya itu, saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 lalu, pencaksilat menjadi cabur yang dipertandingkan, bahkan mampu menjadi ladang medali bagi Indonesia. Tercatat, Indonesia meraih 15 medali dari cabur pencaksilat pada Asian Games 2018 dengan rincian 14 medali emas dan 1 medali perunggu. Tidak dipungkiri, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Kemenpora serta Ikatan Pencaksilat Indonesia untuk membawa pencaksilat di level olahraga Olimpiade sebagai ajang olahraga terbesar saat ini. 1. Promosi pencaksilat di luar kawasan Asia. Jika pada ASEAN 2018 pencaksilat berhasil menjadi cabur yang dipertandingkan, maka itu tandanya bela diri ini sudah dikenal di kawasan ASEAN. Pencaksilat di ASEAN Games 2018 ada 9 negara penerima medali, diantaranya Indonesia 15 medali, Vietnam 12 medali, Malaysia 8 medali, Thailand 7 medali, Singapura 5 medali, Filipina 4 medali, Laos 3 medali, Kyrgyzstan 2 medali, Uzbekistan 1 medali, dan Iran 1 medali. Ternyata salah satu syarat cabur untuk bisa dipertandingkan dalam Olimpiade yaitu ada setidaknya 80 negara yang mengakui keberadaan pencaksilat.
Tentu bukan pekerjaan ringan, di mana selama ini pencaksilat baru dikenal oleh negara di kawasan ASEAN serta Asia. Maka Kemenpora bersama IPSI harus melebarkan promosi hingga ke kawasan lain seperti Eropa, Amerika, Afrika, serta Oseania. Baru 16 negara yang mengirimkan delegasi pada cabur pencaksilat. Artinya, pemerintah harus gencar mempromosikan setidaknya ke 64 negara lainnya. 2. Memasukkan pencaksilat sebagai cabur eksebisi Olimpiade. Sebagai olahraga uji, maka akan ada pertandingan kompetisi yang melibatkan atlet dari berbagai negara dan menentukan juara dari kompetisi. Di sini, panitia Olimpiade akan melakukan evaluasi apakah cabur yang direkomendasikan bisa memenuhi syarat untuk dimasukkan pada Olimpiade. Di sini, panitia Olimpiade akan melakukan evaluasi apakah cabur yang direkomendasikan bisa memenuhi syarat untuk dimasukkan pada Olimpiade berikutnya. Bulu tangkis telah melalui proses pertandingan eksebisi pada Olimpiade 1972 dan 1988. Jangan sampai olahraga baru hanya dikuasai sebagian atlet dari negara tertentu atau tidak dikenal luas, sehingga akan minim keikutsertaan peserta Olimpiade di cabang tersebut. Pencaksilat dihadapkan pada tantangan ini. Menariknya, Menpora berusaha mendaftarkan pencaksilat sebagai olahraga eksebisi pada Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Jika ini berjalan sesuai rencana, maka peluang pencaksilat akan terbuka lebar. Ini akan menguntungkan karena pencaksilat akan dikenal secara lebih luas dan dapat disejajarkan dengan cabang bela diri lainnya. 3. Pengenalan teknik pencaksilat ke negara di luar ASEAN. Pencaksilat sejatinya sudah dikenal baik di kawasan Asia Tenggara maupun di beberapa negara Asia. Namun tidak cukup, setidaknya pengenalan dan penciptaan atlet pencaksilat perlu juga terjadi di benua lain di luar Asia. Tujuan untuk mempermulus jalan pencaksilat untuk dipromosikan di pertandingan resmi di Olimpiade. Tahun 2016 menjadi titik terang di mana sempat dilakukan pertandingan pencaksilat internasional di Bali. Jika jumlah negara yang memiliki atlet pencaksilat kian bertambah, ini akan memudahkan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan cabang ini kepada panitia Olimpiade. Sebagai warga Indonesia, ada keinginan bahwa ada cabur asli Indonesia yang bisa dipertandingkan dalam Olimpiade. Pencaksilat memiliki peluang besar mengingat bela diri ini sudah banyak peminat secara internasional, dan pemerintah mulai serius mempromosikan secara lebih luas. Berharap kelak pada Olimpiade 2024, pencaksilat bisa masuk dalam olahraga eksebisi, dan pada Olimpiade 2028 bisa masuk sebagai olahraga resmi Olimpiade yang akan membuat Indonesia bangga dan menyumbang banyak medali.